Izin memperkenalkan diri, nama siswa Robi Malik Chandra Sudrajat dari SMA Taruna Nusantara Magelang, kelas 10. Judul karya orasi, Boulevard mengonsolidasikan spirit Pancasila kepada Laskar Milenial Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita berkesempatan bersatu dalam momentum yang bergelora ini, dipertemukan dalam satu wadah, dihadapkan pada satu tekad tanpa ada halangan suatu apapun, meskipun masih berada pada masa pandemi ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Orasi Kebangsaan Bulan Pancasila tahun 2021 PKN Universitas Negeri Semarang dan teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan sebuah orasi yang mengangkat judul Boulevard mengonsolidasikan spirit Pancasila kepada Laskar Milenial Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi dasar atau fondasi dalam penyelenggaraan negara dan pandangan hidup bangsa yang senantiasa abadi terpatri dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak serta-merta dipilih menjadi paham dan jati diri bangsa. Pancasila merupakan hasil pemikiran matang dari para pendiri bangsa atas dasar aspirasi rakyat untuk memiliki sebuah pegangan yang mengaitkan kita bangsa Indonesia kepada suatu prinsip yang kemudian menjadi tameng dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Selanjutnya, siapakah yang disebut sebagai pemuda? Jikalau saya hanya mendefinisikan pemuda berdasarkan rentang usia yang wajar dikatakan sebagai pemuda, maka akan terlalu general. Akan tetapi, dalam kacamata saya, pemuda adalah seorang yang bercara pandang kritis, futuristik, visioner, rasional, dan memiliki cakrawala yang baik dalam menetra dirinya sendiri, lingkungannya, dan juga negaranya. Seorang pemuda tidak mau berpangku kepada suatu hierarki yang mengekangnya untuk berkarya terbaik bagi bangsanya. Pemuda dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Seorang pemuda yang berkualitas memerlukan Pancasila sebagai ajaran yang menuntun jalan cerita hidupnya. Sedangkan Pancasila sendiri memerlukan pemuda sebagai subjek dalam mengimplementasikan nilai-nilainya. Lalu menjadi sebuah pertanyaan besar, bahwa apakah saat ini nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar tertanam dalam setiap diri pemuda bangsa? Jikalau kita melirik data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional tahun 2017 yang mengantongi angka penyalahgunaan narkoba sebanyak 3,3 juta orang pada rentang usia 10 hingga 59 tahun. Dan 2,29 juta orang diantaranya adalah pelajar. Angka ini meraup persentase 24 hingga 28
dari total angkatan pelajar Nusantara. Sedangkan di kasus lain, seperti pernikahan dini akibat pergaulan bebas yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, melonjak jauh hingga 100% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan di kasus-kasus lain yang sering masyarakat kenal sebagai kenakalan remaja seperti perundungan, pencurian, vandalisme, tawuran antar pelajar, hingga kepada satu hal yang sangat melekat dengan diri pemuda atau pelajar, yaitu menyontek dalam berbagai macam kesempatan, terus bergulir satu demi satu. Marilah kita analisis bersama. Terlihat adanya kontradiksi antara nilai-nilai Pancasila dengan sikap pemuda bangsa. Siapakah yang patut untuk disalahkan? Kurikulum di negeri ini yang masih belum tepat? Profesionalitas guru yang masih diragukan? Didikan orang tua yang masih belum benar? Ataukah memang dasarnya saja para pemuda tidak dapat dilepaskan dengan kenakalan-kenakalannya? Sungguh, kesempatan ini bukanlah ajang bagi kita untuk saling menyalahkan, melainkan oportunitas bagi kita untuk bersama menyadari, memperbaiki, dan mengevaluasi setiap pengimplementasian nilai Pancasila dalam diri pemuda bangsa. Mengapa ini penting? The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sekecil apapun yang kita kerjakan di hari ini akan berkontribusi besar bagi lukisan yang akan kita torehkan bagi bangsa ini di masa kelak. Banyak jalan menuju Roma, sangat banyak boulevard atau jalan besar yang dapat kita ciptakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam diri pemuda. Tak ada kata untuk terlambat, show must go on. Langkah kita untuk memajukan bangsa ini masih sangat panjang dan kita tidak dapat membalik arah langkah kita, akan tetapi kita dapat menjadikan langkah selanjutnya menjadi lebih bermakna. Ada beberapa strategi atau langkah jitu untuk membangun boulevard dalam rangka mengonsolidasikan spirit Pancasila kepada Laskar Milenial Indonesia. Yang pertama, tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kita, wahai pemuda bangsa, bahwa kita berjati diri sebagai bangsa Indonesia. Marilah sejenak kita renungkan apa yang telah Ibu Pertiwi diberikan kepada kita dan apa yang telah kita berikan kepada Ibu Pertiwi ini. Marilah kita sadar bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Karena kesadaran itulah yang akan menjadikan kita mau menjaga watak Pancasialis dalam pribadi kita masing-masing. Contoh cara mudahnya, kita sebagai pelajar, ya belajarlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena ilmu pengetahuan dan akhlak mulia itu yang akan kita ciptakan sebagai jati diri pemuda Indonesia. Yang kedua, mulailah untuk menerapkan akhlak mulia dalam berbagai macam kesempatan. Cobalah mencari tahu apa itu akhlak mulia, ketahuilah definisinya, pelajarilah contoh-contohnya, laksanakanlah akhlak mulia itu sedikit demi sedikit, dan evaluasikanlah pelaksanaannya agar semangat akhlak mulia tetap menyala, membara dalam diri Laskar Pemuda Indonesia. Lalu, apa saja contoh dari akhlak mulia? Dilihat dari segi nilai ketuhanan, kita para pemuda sudah semestinya menjaga hubungan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bertakwa dan menjaga hubungan yang baik dengan antar sesama manusia
dengan menumbuhkan semangat toleransi, anti diskriminasi, dan sikap-sikap mulia lainnya. Contoh cara mudahnya, janganlah menggunakan media sosial hanya untuk bersenang-senang saja. Manfaatkanlah sedikit untuk bijak beropini agar tidak menyinggung unsur sara. Adapun dari aspek nilai kemanusiaan, kita pemuda sudah seharusnya menjadi pemuda yang merupakan manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Contoh cara mudahnya, jauhilah praktek perundungan yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Persatuan sebagai nilai ketiga Pancasila sudah seharusnya kita sadar untuk berkontribusi bagi persatuan bangsa Indonesia. Dengan cara salah satunya bangga menggunakan produk-produk Indonesia sebagai wujud rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Yang ketiga, aktifkanlah diri kalian wahai para pemuda bangsa. Aktifkanlah kita sebagai bagian dari berbagai macam platform positif seperti organisasi, seperti komunitas, seperti perkumpulan yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Dan dari situ kita dapat memiliki berbagai macam kesempatan untuk mengasah kemampuan berorganisasi dan juga mengambil keputusan secara bijak yang sangat satu frekuensi dengan sila keempat Pancasila yang bernilai kerakyatan. Adapun dengan platform yang positif tersebut pula, kita dapat mempersiapkan diri istilahnya menjadi pemimpin bangsa di masa depan yang berjuang bagi adilnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hal ini sangat satu frekuensi dengan sila kelima Pancasila. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, oleh orang tua, oleh sekolah, oleh masyarakat bagi kita agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tidak akan berarti apa-apa apabila kita sendiri tidak mau untuk melaksanakannya. Ayo kita jaga nilai-nilai Pancasila agar senantiasa tumbuh dalam sanubari pribadi kita masing-masing. Marilah kita song-song era baru pasca pandemi dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri Laskar Milenial Indonesia. Kita adalah harapan Ibu Pertiwi ini. Jangan biarkan ia menangis, jangan biarkan ia berduka hingga hilang tanpa makna karena pola tingkah kita sendiri. Jangan biarkan negeri ini menjadi mundur, jangan biarkan menjadi hancur hanya karena kita para pemudanya sendiri. Demikianlah pesan yang saya sampaikan untuk kemudian saya tanamkan dalam diri saya pribadi. Besar asa saya terhadap teman-teman juga tertanam nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila, agar kita dapat bersama mendorong negara Indonesia tetap jaya bangkit dari masa pandemi. Jayalah Indonesiaku, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.